Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 103 Jakarta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang saya sayangi. Pandemi COVID-19 sangatlah merubah pola pikir kita sebagai guru dan juga peserta didik. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita jadi lebih sering berjarak dan sulit bertemu satu sama lain. Namun meski begitu, kita perlu tahu bahwa ini merupakan keputusan terbaik untuk mencegahnya penularan COVID-19. Jarak yang membuat kita jauh kini bukanlah lagi sebuah masalah yang serius, karena pada zaman teknologi yang pesat ini sangat membantu kita dalam berkomunikasi satu sama lain, terutama dalam dunia pendidikan. Karena bahayanya virus ini, dunia pendidikan pun dilakukan secara daring. Ini merupakan hal baru dalam dunia pendidikan, baik dari guru maupun peserta didik. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kemungkinan akan timbul beberapa masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Tentunya guru maupun peserta didik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang baik. Namun, banyak daerah-daerah yang memiliki akses internet yang kurang baik atau tidak lancar, sehingga menjadi salah satu kendala berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selain itu, tidak sedikit peserta didik yang tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Dalam hal ini, perlu kita ketahui juga bahwa tak selamanya smartphone membawa dampak positif di masa pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa banyak pula hal-hal negatif yang timbul karena adanya smartphone dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah ketergantungan. Perlu kita ketahui bahwa ketergantungan ini biasanya disebabkan oleh tingginya intensitas permainan smartphone yang dimainkan setiap hari. Apabila tidak segera diatasi, kecanduan smartphone ini akan memicu timbulnya dampak negatif lain seperti emosi yang tidak stabil, mudah marah, gangguan kesehatan mental, dan lain-lain. Yang kedua adalah risiko terkena radiasi. Menurut penelitian dari berbagai sumber, menggunakan smartphone terlalu sering akan rentan terkena radiasi pada mata, terutama pada seseorang yang terlalu sering melihat layar smartphone. Pancaran sinar dari layar smartphone sangat membahayakan kesehatan, perkembangan syaraf, dan kesehatan mata. Penggunaan smartphone yang berlebihan akan membuat kita terpapar radiasi dari smartphone yang sering kita mainkan. Yang ketiga, anak lebih lambat memahami pelajaran. Bagi anak-anak yang ketergantungan dengan smartphone, terutama games, akan membuatnya sulit menyerap informasi saat belajar di sekolah. Selain itu, anak akan lebih sulit memahami pembelajaran yang guru berikan. Anak juga cenderung menjadi malas membaca buku. Hal itu disebabkan karena anak terbiasa melihat video atau gambar pada game di smartphone yang sering dimainkan oleh anak. Keempat, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak sosial media, membuat anak-anak memperbarui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui smartphone. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Anak-anak lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu prestasi akademik karena anak lebih fokus bermain dengan smartphone mereka. Yang kelima, kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Untuk orang-orang yang sudah kecanduan dengan smartphone, mereka akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka, karena mereka sudah asyik dengan smartphone mereka. Apabila ada pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak sedikit yang malah asik menunduk dan bermain smartphone ketimbang saling bertukar kabar dan bercerita dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Yang keenam, prestasi akademik menurun. Penggunaan smartphone secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak dapat mengingat atau menangkap informasi yang diberikan saat proses belajar mengajar, karena mereka teralihkan perhatiannya oleh smartphone. Yang ketujuh, resiko penyalahgunaan smartphone. Begitu mudahnya akses internet melalui smartphone jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses oleh para pelajar. Misalnya, digunakan untuk mengakses pornografi,
Dan tidak sedikit juga kasus pelajar yang melakukan perbuatan tidak senonoh akibat kecanduan pornografi, yang dapat diakses dengan mudahnya melalui smartphone mereka. Yang kedelapan adalah mengganggu kesehatan. Penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan penggunanya. Misalnya, terganggunya kesehatan mata mereka atau kurangnya waktu tidur mereka karena menggunakan smartphone sambil larut-malam. Hal ini berpengaruh kepada tingkat konsentrasi peserta didik dalam belajar. Yang kesembilan, mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Smartphone dapat mengakibatkan daya tangkap otak dan daya ingat pada pelajar menurun. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung mengandalkan smartphone untuk melakukan berbagai hal seperti merekam percakapan, menggunakan mesin pencari untuk setiap apapun yang tidak mereka ketahui. Dan otak mereka tidak dilatih untuk berpikir jika mengandalkan smartphone terus-menerus dalam proses belajar, dan tidak jarang hal ini menyebabkan daya tangkap otak mereka berkurang. Tak dapat kita pungkiri bahwa saat ini smartphone merupakan salah satu benda yang tidak bisa jauh-jauh dari tangan banyak orang. Karena dengan smartphone kita bisa menggali informasi sebagai tempat berekspresi, hingga kita bisa menggunakan sebagai ladang mencari uang. Namun di samping itu semua, banyak sekali orang yang menghabiskan waktunya hanya karena barang elektronik yang satu ini. Bahkan, banyak orang yang melupakan pekerjaannya dan orang-orang terdekatnya hanya karena terlalu serius dengan smartphone. Nah, berikut adalah langkah-langkah agar kita tidak kecanduan smartphone. Yang pertama, memperbanyak sosialisasi dengan teman dan keluarga. Misalnya dengan pergi traveling atau sekedar berkumpul-kumpul bersama teman-teman terdekat. Yang kedua adalah mematikan smartphone 30 menit sebelum tidur. Jika sebelum tidur kamu mempunyai kebiasaan memainkan smartphone, maka mulai dari sekarang kebiasaan tersebut harus kamu buang jauh-jauh agar kamu bisa lepas dari kecanduan ponsel. Mematikan ponsel kamu sekitar 30 menit atau 1 jam sebelum tidur, ini juga berfungsi agar kamu bisa cepat-cepat tidur dan kembali segar di pagi hari. Yang ketiga, menghapus beberapa aplikasi yang membuat kamu kecanduan. Setiap orang pasti punya satu aplikasi atau mungkin lebih di ponselnya yang paling sering kamu mainkan. Jika aplikasi tersebut tidak memberikan banyak manfaat untuk kamu lebih baik menghapusnya. Yang keempat adalah memberikan batas waktu untuk menggunakan gadget. Cobalah untuk memberikan batasan waktu saat kamu memainkan ponsel. Misalnya, kamu tidak boleh menggunakan gadget di saat-saat tertentu, seperti saat sedang berkumpul di ruang keluarga, makan bersama, atau sedang bekerja, atau juga saat kencan bersama pasangan. Yang kelima adalah menggantikan smartphone dengan buku. Membaca buku pasti akan lebih memberikan banyak manfaat daripada hanya sekedar memainkan ponsel pada waktu yang kurang pas. Carilah jenis buku yang kamu sukai dan galilah ilmu sebanyak-banyaknya dari buku yang kamu baca. Yang keenam adalah menyimpan gadget di dalam tas. Saat kamu berpergian, kalau kamu memang tidak benar-benar membutuhkan handphone saat berpergian, alangkah lebih baiknya untuk menyimpan ponsel tersebut di dalam ransel. Hal ini dilakukan agar kamu tidak sedikit-sedikit mengecek notifikasi yang ada di ponsel kamu dan agar kamu tidak kecanduan ponsel. Dan yang ketujuh adalah mengetahui dampak dari kecanduan gadget. Coba deh kamu cari dan gunakan gadget kamu untuk mencari informasi tentang bahaya dari kecanduan gadget. Dijamin, jika kamu sudah mengetahui banyak tentang bahayanya, pasti kamu agar berpikir 2 kali untuk terlalu sering memainkan smartphone. Sebagai penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa tidak selamanya smartphone yang selama ini kita pegang terus-menerus selalu memberikan dampak positif bagi kita. Dengan demikian, kita harus lebih bijak dalam penggunaan smartphone ini. Yang terakhir, marilah kita selalu berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa selalu menjaga suasana hati agar tetap bahagia, belajar dengan menyenangkan, dan mengisi waktu untuk hal-hal positif dan produktif, serta berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Pesan saya, bijaklah dalam menggunakan smartphone, terutama dalam bersosial media. Perlu kita ketahui bahwa smartphone memang bisa mengikis jarak dan mempererat komunikasi. Tetapi jika kita tidak bijak dalam penggunaannya, smartphone tersebut akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena banyak sekali orang-orang sekarang berpatokan fisik maupun penampilan dengan sosial media, yang membuat beberapa dari kita selalu merasa kurang dan enggan bersyukur.
Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.